Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami hadir kembali dalam acara ngobrol online perkara IT, yaitu Ngopit, yang diselenggarakan oleh Sahajah Innovation. Bersama saya Hasanuddin, kita membahas pada malam hari yang berbahagia ini tentang pembuatan dan pemanfaatan akun belajar.id di sekolah. Nah, di mana topik ini ya, spesifikasinya atau kita tujukan untuk teman-teman kita, Bapak Ibu yang ada di sekolah-sekolah yang bisa memanfaatkan akun pembelajaran namanya ya, atau akun belajar.id. Dan seperti apa nanti diskusi maupun pemaparannya, penyajiannya. Nah, saya pada kali ini tidak sendirian, ditemani oleh teman ngobrol saya, narasumber saya, yang juga sahabat saya waktu kuliah dulu di Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta ya. Saya perkenalkan dulu Pak Isro. Waalaikumsalam Bang Hasan. Ya, alhamdulillah kita bertemu kembali Pak Isro. Pak Isro ini Pak Isro Hendar Saputra ya. Beliau salah satu tenaga pengajar juga di sekolah di Jawa Tengah sana, dan beliau juga akan menemani saya untuk membahas seperti apa pembuatan dan pemanfaatan dari akun belajar.id ini. Mungkin bisa diperkenalkan diri dulu Pak Isro untuk teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, Bapak Ibu guru di luar daerah atau dari berbagai daerah, kesehariannya atau tugasnya gitu ya, atau menjabat sebagai apa gitu di sekolah gitu Pak Isro. Silakan Pak Isro. Terima kasih. Selamat malam semuanya Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya itu Isro Hendar Saputra. Saya itu seorang pengajar di SMP, salah satu SMP di Jawa Tengah, SMP Negeri 1 Bansari, Kabupaten Temanggung. Saya kesehariannya ya mengajar, kemudian kebetulan saya dipercaya teman-teman untuk menjadi Ketua MGMP TIK, Musyawarah Guru Mata Pelajaran TIK di Kabupaten Temanggung gitu, Mas Hasan dan Bapak dan Ibu semuanya. Ya. Silakan dilanjutkan, nanti kita ngobrol setelah ya. Jadi Oke, terima kasih Pak Isro sudah memperkenalkan diri. Jadi kalau di banner saya tuh saya panggil Mas Isro lah gitu ya, biar lebih mudah ya, Bang. Ya, kalau saya Bang Hasan gitu ya, Pak Isro ya. Karena kami kalau di dulu ya kita panggilnya Mas Isro aja gitu ya. Nah, kayak gitu. Oke, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, bagi yang live di Zoom meeting maupun juga yang live di Facebook, nanti acara kita ini juga nanti akan kita tayangkan juga di channel YouTube My Sahajah ya, dan berbagai informasi terkait bagaimana penerapan IT insya Allah akan ada di channel kami itu. Sehingga jangan lupa untuk Bapak Ibu bisa like dan subscribe channel kami tersebut ya. Oke, untuk sebagai pengantar dalam diskusi kita pada kesempatan ini Bapak Ibu sekalian, nah mungkin saya perlu tayangkan video pengenalan yang dipublish oleh Kemendikbud terkait dengan ini ya, sehingga kita bisa tahu sebagai awal gitu ya, seperti apa sih akun pembelajaran ini ya. Jadi saya akan share screen dulu dan semoga nanti bisa menjadi bahan kita untuk diskusi kita pada malam hari ini ya.
Oke, semoga ini nanti bisa terdengar jelas ya, gambar maupun audionya buat kita semua. Oke, kita tonton dulu video 3 menit dari akun pembelajaran dari Kemendikbud ya. Pemanfaatan teknologi yang optimal dapat menghadirkan lompatan kemajuan di bidang pendidikan. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menghadirkan akun pembelajaran untuk mendorong pembelajaran berbasis teknologi. Akun pembelajaran adalah akun elektronik dengan domain belajar.id yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Akun ini dapat digunakan oleh seluruh peserta didik, pendidikan untuk mengakses aplikasi pembelajaran berbasis elektronik. Akun pembelajaran mendukung kegiatan belajar dari rumah di masa pandemi, juga mendukung proses pembelajaran pada satuan pendidikan melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi di masa yang akan datang. Akun pembelajaran dapat digunakan peserta didik mulai dari sekolah dasar, program paket A kelas 5 dan kelas 6, sekolah menengah pertama, dan program paket B kelas 7 sampai dengan kelas 9. Sekolah menengah atas dan program paket C kelas 10 sampai dengan kelas 12, sekolah menengah kejuruan kelas 10 sampai dengan kelas 13, serta sekolah luar biasa kelas 5 sampai dengan kelas 12. Akun pembelajaran juga dapat digunakan oleh para pendidik serta tenaga kependidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang meliputi kepala satuan pendidikan dan operator satuan pendidikan. Akun pembelajaran dibuat dalam bentuk akun Google dengan domain @belajar.id. Akun pembelajaran otomatis dapat mengakses beragam aplikasi pendukung pembelajaran dalam G Suite for Education yang sekarang sudah banyak digunakan publik. Di antaranya seperti surat elektronik atau email, penyimpanan dan pembagian dokumen secara elektronik, pengelolaan administrasi pembelajaran secara elektronik, penjadwalan proses pembelajaran secara elektronik, pelaksanaan proses pembelajaran secara daring. Ada 5 tahap yang harus dijalankan untuk mengakses dan mengaktifkan akun pembelajaran. Pertama, operator satuan pendidikan masuk ke laman pd.data.kemdikbud.go.id. Kedua, operator satuan pendidikan mengunduh arsip CSV yang berisi data nama akun atau user ID dan akses masuk akun atau password di satuan pendidikannya. Ketiga, operator satuan pendidikan mendistribusikan akun pembelajaran kepada pengguna. Keempat, untuk mengaktifkan akun pembelajaran, masukkan user ID dan password akun pembelajaran yang diterima untuk login di google.com. Kelima, pengguna menyetujui syarat dan ketentuan penggunaan akun pembelajaran serta mengubah kata sandi atau password dengan kata sandi yang dipilih pengguna. Akun pembelajaran bersifat opsional, namun akun ini akan menjadi salah satu jalur komunikasi resmi Kemendikbud kepada pendidik dan peserta didik. Beragam materi dan informasi dari Kemendikbud akan dikirimkan ke alamat pos elektronik akun pembelajaran. Jika akun pembelajaran tidak diakses oleh peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan sampai dengan 30 Juni 2021, maka akun pembelajaran tersebut akan dinonaktifkan secara otomatis. Tidak perlu khawatir karena kerahasiaan data, informasi, dokumen, serta aktivitas akun pembelajaran dijamin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayo segera aktifkan akun pembelajaran dengan 5 langkah mudah. Segera kunjungi www.belajar.id. Oke, demikian Bapak Ibu sekalian video yang dirilis oleh Kemendikbud terkait dengan pengenalan dari akun pembelajaran. Dan ketika kita ingin mendapatkan informasi yang lebih, nanti Bapak Ibu bisa mengakses di belajar.id. Di situ juga diinformasikan banyak hal, mulai dari apa saja akun pembelajaran, kemudian video tadi ya pengenalan, termasuk juga mengapa memakai akun pembelajaran. Nah, di sini disebutkan bahwa materi dan informasi dari Kemendikbud akan dikirimkan ke email akun pembelajaran. Kemudian akun pembelajaran akan digunakan untuk mengakses aplikasi resmi dari Kemendikbud. Kemudian akun pembelajaran akan menjadi jalur komunikasi resmi Kemendikbud ke peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan. Dan terakhir, akun pembelajaran yang sudah siap pakai dan sesuai struktur satuan pendidikan masing-masing pengguna. Nah,
ya. Jadi itu informasi yang kita bisa dapatkan ya. Ya, bahkan juga di situ ada informasi 30 hari pertama pemanfaatan akun belajar itu ya. Minggu pertama itu bagaimana tentang akunnya, minggu kedua itu tentang interaktif ya. Akun belajar ada kelas, ada dokumen, presentasi. Minggu ketiga itu ada berinteraksi dengan siswa melalui email ya, Google Group, chat maupun video call ya. Kemudian terakhirnya membuat penilaian dan penugasan di akun belajar Budi ya. Nah, jadi itu Bapak Ibu sekalian sebagai awal untuk kesempatan ini. Jadi sudah kami sampaikan seperti apa akun pembelajaran ya. Kemudian bagaimana cara mendaftarnya tadi ada 5 tahap ya yang mudah ya, yang tentunya akan ada di operator satuan pendidikan ya. Kemudian nanti ketika bergabungnya menggunakan Gmail, login Gmail, sehingga akun belajar ID itu dianggap sebagai salah satu akun Gmail. Kemudian nanti bisa mengakses layanan-layanan yang disediakan oleh Google for Education. Di mana kita tahu bahwa Google ini ya itu punya banyak sekali aplikasi yang saling terintegrasi dan sudah banyak digunakan ya. Ada namanya Google Meet untuk tatap muka virtual, ada namanya Google Drive tempat menyimpan dokumen-dokumen kita. Kemudian ada juga namanya Google Classroom untuk e-learning atau pembelajaran. Kemudian juga ada Google Calendar, ada Google Mail ya, dan lain-lain ya. Dan itu adalah gratis, dipersiapkan oleh Kemendikbud bekerjasama dengan Google for Education. Dan di video tadi memang disampaikan bahwa ini sifatnya opsional, belum diwajibkan, tapi dengan melihat manfaatnya itu banyak sekali manfaat yang kita bisa dapatkan ya. Nah, itu pengantar dari saya. Kita akan dialog dengan Pak Isro atau Mas Isro ya terkait dengan akun pembelajaran ini. Kira-kira Mas Isro, kita tadi tahu bahwa ini sifatnya opsional, artinya belum diwajibkan oleh Kemendikbud ya. Kira-kira mungkin yang di lingkungan Mas Isro atau di Temanggung sana atau di Jawa Tengah sana, apakah ya penggunanya sudah cukup banyak atau masih ada kendala di penerapannya itu Pak Mas Isro? Ya, baik Mas Hasan, terima kasih. Jadi kalau akun belajar ID ini sebenarnya itu kalau dibilang diwajibkan ya diwajibkan, tidak pun tidak ya. Karena sebenarnya akun ini adalah kita itu harusnya ya berterima kasih ya sudah diberikan akun ini oleh kementerian, karena di semua fitur Google Workspace itu bisa diakses menggunakan akun ini. Jadi yang berbayar itu bisa diakses menggunakan akun ini. Seperti contohnya dari pertama saja ya kita bahas yang pertama itu ya kita urut saja nih Bang dari email ya. Kalau dari email kan, kalau emailnya Gmail itu kan dia itu kan tidak bisa memberikan label, dia mengklasifikasikan email itu kan nggak bisa ya. Kalau ini bisa gitu. Jadi kita mau buat label nih, labelnya ini kiriman dari mana nih, dari siswa kita, kelas berapa, itu bisa. Itu terintegrasikan dengan Google Group ya. Karena sebenarnya itu ada paradigma yang harus dirubah, karena selama ini memang kita tuh sudah terlanjur enak menggunakan WhatsApp ya. Kalau dengan siswa kita memang penerapannya ya butuh waktu, karena yang jelas itu kalau bagi Bapak dan Ibu guru mungkin tidak sulit ya, tinggal membuat Google Group saja itu sudah selesai gitu. Tetapi siswa itu kan sudah sangat terbiasa dengan WA ya, jadi berkomunikasi dengan Bapak Ibu guru semuanya dengan WA. Padahal resource-nya WA itu kan sangat memberatkan sekali ya, jadi kita kirim gambar itu kan memberatkan memori HP gitu kan. Kalau ini kan semuanya tersimpan di Google, jadi tidak ada ketika kita chatting dengan siapa saja sama pengguna belajar ID itu tidak ada yang tersimpan di HP Pak, atau di laptop ya, semuanya itu cloud computing gitu. Jadi kita lebih enteng ya, kita mau menggunakan HP saja sudah tidak ada istilah
waduh HP saya itu jadi lemot nih karena pembelajaran itu sudah nggak ada. Tetapi itu juga butuh waktu ya. Kemudian yang kedua, untuk Google Drive itu kan kalau kita menggunakan akun Gmail biasa itu kan terbatas di 15 GB ya. Kita itu kan 15 Iya, GB betul, iya, untuk dibatasi. storage-nya. Kalau ini unlimited, Bang. Wah, itu kan Unlimited sesuatu ya? sekali ya, Luar unlimited biasa. berarti ya. Padahal kalau kita beli berapa itu, Bang? Kalau yang unlimited itu kan hitungnya per bulan ya. Sewanya itu kan per bulan ya. Iya, betul. Per bulan itu. Betul. Nah, sedangkan ini betul-betul unlimited gitu. Saya sudah melihat di drive saya itu ya mungkin sudah 20 giga atau berapa yang saya simpan di situ. Ya. Ya, itu yang jelas kelihatan sekali ya. Kita jadi tidak usah beli flash disk lah istilahnya gitu ya. Karena di situ kita sudah nggak pusing kan mau nyimpan di mana file-file kita. Biasanya kan laptop 1 tera saja kan habis ya. Kita nyimpan video, foto itu kan habis. Nah, itu kalau di drive-nya akun belajar ID unlimited, betul unlimited. Kemudian di drive-nya itu ada perbedaan juga dengan antara yang Gmail dengan yang ID ini berbeda. Itu ada share ya. Jadi ada share folder yang bisa kita gunakan untuk bersama-sama mengerjakan tugas ya. Jadi walaupun tidak dalam satu tempat, kita itu bisa berkolaborasi gitu, istilahnya kita bisa berkolaborasi. Jadi ada share drive-nya gitu. Kalau yang di akun Gmail atau akun pribadi itu kan hanya share with me. Kalau di sini bunyinya share drive. Iya. Betul. Gitu ya kan? Share with me biasanya. Share with me kan. Nah, kalau share with me yaitu share drive. Jadi drive-nya yang di-share gitu. Jadi apa saja yang di situ itu bisa dikerjakan bersama-sama, kita bisa berkolaborasi dengan teman-teman kita. Nah, di drive-nya ini itu sudah terkoneksi semua nih, Bang, dengan aplikasi Office-nya Google ya, mulai dari Google Doc, kemudian Google Sheet, kemudian site-nya, kemudian ada di situ Jamboard-nya juga sudah ada gitu. Itu sudah betul-betul terkoneksi, dan dengan aplikasi yang bisa terkoneksi tersebut kita itu bisa berkolaborasi dengan siapa saja. Misalnya nih, katakanlah Bang Hasan itu sedang mengerjakan satu proyek ini, membuat satu proposal yang dikerjakan bareng-bareng nih kita. Bang Hasan di NTT, saya di Jawa Tengah gitu. Kan kita nggak mungkin ya ketemu gitu kan. Nah, Bang Hasan ngetik, saya juga bisa ikut ngetik gitu di situ gitu. Jadi seperti itu, dan tidak, yang jelas itu kalau di Drive itu kita itu tidak perlu takut kena virus nih, Bang. Karena memang nggak ada virus ya di Drive itu, betul-betul. Setahu saya itu betul-betul beda dengan flash disk ya gitu ya. Beda, itu langsung hilang gitu ya. Iya. Kemudian dari Google Drive itu, setelah kita itu bisa berkolaborasi data, secara otomatis data itu tersimpan. Jadi kita itu tidak takut kalau misalnya listrik mati, belum tersimpan gitu. Jadi setiap langkah yang kita kerjakan itu sudah dia kerekod gitu. Dia itu kerekod di Google Drive-nya gitu. Itu seperti itu. Kemudian yang menarik lagi nih, Bang, kita itu bisa voice typing gitu. Jadi kita bisa kalau ngetik tinggal ngomong aja, dia sudah ngetik sendiri tuh. Kalau di Google. Iya sih, betul. Ya, kan? Itu teks ya. Ya, jadi Bang Hasan nggak perlu ngetik manual nih, tinggal ngomong aja sudah terekod kan di situ. Terus kemudian satu yang ada di dokumen saja. Biasanya kan kalau kita insert gambar itu kan kalau insert image-nya itu kan kita harus nyari di komputer kita nih, yang sudah gambar-gambar yang sudah ada ya. Nah, kalau di sini itu kita bisa langsung, Bang, bisa langsung search di Google Image di gitu. Google, ya. Jadi otomatis langsung masuk ke dokumen kita ya. Itu pun berlaku untuk semua gitu. Untuk semua aplikasi Office-nya gitu. Jadi seperti itu. Nah, walaupun Office-nya itu offline ya, misalnya 2016 gitu ya. Oh, nggak ada masalah gitu. Atau harus Office 365 Pak? Enggak. Jadi ini kan bentuknya kan Google Doc ya,
Google Doc, misalnya kita bahas Iya, yang doc dulu ya. Cuma, Nah, kita bahas yang doc Google dulu. Doc Nanti ya, kalau ya. butuh file offline-nya bisa di-download, Pak. Itu langsung di-download, dia akan menjadi file. Iya, betul. Nah, itu kan. Jadi dia akan menjadi file buat gitu. Jadi ini cenderung lebih aman untuk penyimpanan datanya ketika kita mengetik, ketika kita itu butuh cepat gitu, kita tidak perlu repot-repot. Kita harus mencari kita download di gambar dulu baru di insert ke situ gitu. Tetapi kita bisa langsung search dari Google Doc-nya. Kemudian fitur kolaborasinya juga tidak terbatas mau dengan beberapa orang gitu. Yang penting pada settingan sharingnya itu nggak usah dibatasi gitu. Jadi semuanya saja yang punya linknya dia itu bisa sama-sama berkolaborasi. Itu ya sebuah pengalaman ya kalau buat anak-anak kita itu kan, ini kok ternyata yang gurunya saja itu senang gitu ketika melihat, ya saya senang juga ya bisa ternyata itu bisa berkolaborasi seperti ini kan dulu tidak terbayangkan kan. Itu begitu. Kemudian kalau yang kalau site-nya yang paling agak sedikit berbeda yang site ya, karena yang site itu kan ini kan bukan office ya, dia itu kan sebenarnya website sederhana. Ya web sebenarnya. Sebenarnya web, tetapi kita nggak perlu coding ya. Kita kan nggak perlu pakai HTML, kita nggak perlu install SAM kan gitu ya. Pokoknya mainnya itu drag and drop kan gitu. Pokoknya ini belajar nggak sampai 10 menit sudah bisa gitu. Jadi sudah bisa membuat website gitu ya. Nah Google Site ini sebenarnya itu bisa dimanfaatkan. Tetapi orang itu kan taunya bahwa ini adalah sebuah website. Itu sebenarnya bisa dibuat untuk belajar interaktif, Pak. Kan tinggal dia itu kan modelnya itu kan menu gitu ya. Ini mau dilarikan kemana nih? Halaman yang diberikan materi, bisa bisa. Dan di situ bisa langsung juga kita ambilkan dari source-nya YouTube itu kan bisa. Misalnya ini media pembelajaran. Di YouTube itu kan sudah banyak ya. Misalnya kita tidak punya bahan, tinggal ambilkan aja di YouTube, di link-kan itu kan bisa. Kemudian itu pun bisa kita kolaborasi juga gitu, di site-nya. Jadi sebenarnya sayang sekali ya apabila Bapak dan Ibu sudah mempunyai akun ini kok tidak dimanfaatkan gitu. Itu baru sebagian kecil loh ya. Di sekolah saya pernah sebelum tahun ajaran baru ya pernah ya training ya, tapi training dasar masih fundamentalnya ini masih fundamental, tetapi paling tidak dari teman-teman itu sudah ada gambaran. Pertama itu kan kalau pepatah itu kan mengatakan tak kenal maka tak sayang gitu ya. Dikenalin dulu Bang, harusnya dikenalin dulu tuh. Dikenalin dulu, kalau sudah kenal yakinlah bahwa ini sebenarnya tidak mempersulit kita tetapi mempermudah kita gitu. Jadi tidak ada yang sulit. Kalau mau mengumpulkan, misalnya siswa mengumpulkan tugas, biasanya kan kirim ke WA gitu ya. Kan kalau Bapak dan Ibu kreatif, itu bisa dikumpulkan lewat Google Drive, dibuatin folder sendiri-sendiri bisa. Gitu. Jadi sebenarnya itu fiturnya itu sangat berlimpah ya yang Google Workspace ini. Terus kemudian yang paling saya merasakan itu fiturnya Google Meet. Nah, Google Meet itu kalau kita memakai Gmail itu kan terbatas 1 jam itu cut off ya, sudah selesai lah gitu, sama seperti Zoom kan. Kemudian jumlah kapasitas pesertanya juga terbatas di 30 orang kalau menggunakan Gmail. Kalau di akun Belajar ID ini sampai muat ke 100. Sudah lumayan kan, karena kelas kita itu kan ya paling 32. Kalau kita gabungin 3 kelas aja kan masih masuk. 40 aja sudah banyak. Nah, sudah banyak kan. Terus kemudian nih ada yang lebih menarik. Yang lebih menarik ketika kita melakukan meeting menggunakan Gmeet dengan Belajar ID ini, kita bisa ngerekod ini seperti Zoom. Coba kalau pakai Belajar ID Pak Hasan bisa Pak? Kan nggak bisa kan? Nah, ini bisa direkod. Nah, rekodnya masuk kemana? Kita tidak usah repot-repot. Rekodnya itu sudah masuk di drive kita Pak, secara otomatis. Jadi itu tidak merepotkan kita ya. Jadi begitu kita selesai meeting ya sudah, kita mau melihat rekodnya seperti apa itu bisa
itu seperti itu. Kemudian ada fitur angkat tangan juga nih, raise-nya. Kalau yang di Gmail itu kan tidak ada, Pak. Ya. Iya, raise-nya tidak ada tuh, ya kan? Ini di situ ada. Kemudian ada Jamboard. Jamboard itu juga sesuatu yang menarik ya bagi guru saja menarik, apalagi bagi siswa ya. Nanti suatu saat mungkin Bang Hasan bisa tuh mengagendakan pelatihan bagi teman-teman yang ada di sana di NTT ya. Jadi bagaimana itu caranya menggunakan Jamboard, gitu, mengoptimize Google Workspace gitu, sebenarnya itu sangat bagus sekali nih kalau diterapkan itu. Cuma memang segala sesuatunya itu tidak ada yang instan ya. Segala sesuatunya itu ada proses ya. Jadi kita prosesnya itu step by step lah gitu. Mungkin untuk yang sekarang bagaimana, yang besok itu bagaimana gitu kan. Sama aja kan kalau kita lihat di webnya Belajar ID kan juga ini minggu ini kan gitu. Jadi banyak yang keuntungan yang kita dapat dari ini. Kemudian kita sudah dibekali juga dengan Google Formulir nih, Pak, yang lebih menarik itu. Google Formulir itu multifungsi ya, Google Form ya. Jadi kita membuat penilaian bisa dari situ, survei, kemudian mau link absen, apa itu bisa semua kan dari situ. Dan kita tidak perlu ngerekap kan kalau misalnya menggunakan WA atau Telegram itu kan ketumpuk lah istilahnya ya. Nanti kalau ada yang chat itu dia bilang gitu. Kalau di sini kan itu kan perbagian ya. Jadi kalau misalnya di timer untuk hari ini kan dia kan kita tinggal tinggal ngimpor aja gitu, ngimpor dibawa ke Excel, itu kan sudah bisa kita download di siapa yang absen, siapa yang pelajaran gitu ya. Nah itu kalau yang fitur paling sederhananya di Google Form. Kemudian ada kalender, tadi juga sudah disebutkan bahwa tapi catatannya kalender ini akan aktif apabila tidak di-share menggunakan WA. Harusnya semua akun yang akan kita kolaborasikan, misalnya dengan peserta didik kita, dengan teman kita, itu terkoneksi di situ. Karena kalau kita share lewat WA, itu notifikasinya pun nggak akan muncul. Tetapi apabila misalnya gini, saya hari ini membuat kalender nih sama teman-teman saya ini atau anak-anak didik saya. Kalau saya share lewat WA, ya dia ketika jamnya mau tayang Jimit-nya misalnya, itu pun tidak ada notifikasi sama sekali. Tetapi kalau kita itu bisa loginnya di kalender itu by email, mendaftarkannya itu by email, itu secara otomatis misalnya itu kan ada ya settingannya di Google Calendar, notifikasinya itu akan tampil misalnya 10 menit nih sebelum kegiatan. Nah dia itu akan secara otomatis akan memberitahu nih di HP kita notifikasi langsung, oh ya kegiatan hari ini. Dan sebenarnya kalau kita itu Google Calendar itu seperti manajer ya kalau digunakan ya. Jadi kalau kita betul-betul menggunakan itu kan, misalnya Bang Hasan nih, mau minta waktu saya seenggaknya kapan itu buka aja kalender saya itu langsung bisa. Gitu. Saya hari ini apa, kegiatannya hari ini apa gitu. Karena semua kegiatan yang saya ikuti kan sudah saya koneksikan dengan ini. Saya kan mempunyai 2 akun Belajar ID, yang satu kebetulan yang ini yang saya dapat dari kementerian, yang satu saya dapat dari UNES. Jadi ini saya hari ini itu ada kuliah, ada pembelajaran, ada kegiatan guru penggerak atau apa itu sudah ada di situ semua gitu Bang. Dan itu kalau misalnya Bang Hasan kan pernah mengelola LMS yang dari model juga kan. Nah itu kalau itu kalau misalnya sudah LMS-nya sudah login dengan akun Belajar ID kita, secara otomatis dia itu akan terus sinkron gitu, sangat sinkron. Jadi apa yang ada di LMS itu sebenarnya sudah sangat terjadwal ya di situ. Kalau kami kan, saya kebetulan sedang mengikuti pendidikan guru penggerak nih. Itu kan LMS-nya basicnya model. Jadi saya itu tidak usah melihat LMS itu hari ini apa itu semua itu jadwalnya sudah ada di situ di kalender. Nah itu pun akan berlaku kalau misalnya Bapak dan Ibu yang tenaga pendidik itu memasukkan siswanya nih, tetapi memasukkannya jangan by WA ya, misalnya Bapak dan Ibu tuh membuat jadwal hari ini kita pertemuan nih menggunakan Google Meet jam 7 atau jam 8 gitu, nanti di-share linknya lewat WA, itu nggak akan kelihatan notifikasinya. Tapi apabila kita kan ada di situ kan ada undang tamu itu ya, quest itu ya. Nah itu kalau Bapak dan Ibu nginput
nginputnya itu nginput email, nah itu sudah secara otomatis notifikasi itu sudah akan muncul. Dan kalau untuk breakout room, nah ini yang menarik juga kan. Kalau Zoom itu kan mudah ya Bang. Nah, Bang Hasan aja langsung breakout orang ini. Betul. Nah, itu langsung breakout gitu kan. Kalau di Belajar ID, kalau itu di breakout itu tinggal nambahin ekstensinya Google Chrome aja. Google Chrome ada ekstensinya, pakai itu langsung bisa untuk nge-breakout. Bisa untuk nge-breakout ini, untuk nge-breakout Gmail-nya. Gmail-nya gitu. Itu terus kemudian ini Bang, di YouTube itu kan kalau akun kita itu akun Gmail biasa gratisan, itu kan dibatasi ya penayangannya ya, hanya under di bawah 15 menit ya. Nah kalau ini bebas nih, mau nayangin berapa aja, mau nayangin berapa jam itu bisa, tidak dibatasi gitu. Dan kemudian dia itu ada fiturnya sudah lengkap ya kalau di YouTube-nya Belajar. Sudah lengkap ya sebenarnya ya. Lengkap ya, itu sudah lengkap. Terus kemudian ada lagi kalau Classroom jelas ya beda sekali ya antara yang karena dia pembelajaran. Iya, karena dia itu kan LMS sederhana ya. Iya. Dia itu kalau model itu kan lebih tertata, kalau Classroom ini kan sebenarnya hanya kreativitas kita. Kita mau nyetingnya seperti apa sih? Jadi kalau kita pinter-pinter nyetingnya sebenarnya ya lebih menarik sebenarnya dari LMS yang lain gitu. Itu Bang kira-kira yang dapat saya sampaikan. Ya, terima kasih banyak Mas Isro. Jadi sebenarnya kita sudah dapat gambaran banyak hal terkait dengan fitur-fitur apa yang kemudian bisa dimanfaatkan untuk memudahkan pembelajaran gitu ya, mulai dari emailnya, kalendernya, kemudian tempat penyimpanan data, office-nya begitu ya, termasuk juga bagaimana pembelajaran LMS ya, termasuk tadi juga ada Google Form dan lain-lain. Nah, harapannya dengan kita sudah kenal ya, maka kemudian Bapak Ibu yang belum memiliki akun pembelajaran untuk segera hubungi operator satuannya di sekolah untuk bisa dibuatkan akun tersebut ya. Nah, memang ini sifatnya belum diwajibkan secara khusus misalnya, tapi saya yakin Kemendikbud itu pinginnya semua sekolah itu memanfaatkan akun pembelajaran ini ya. Dan bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin menyampaikan pertanyaan maupun komentar bisa melalui kolom komentar di Facebook atau mungkin kolom chat di Zoom, nanti akan saya bacakan untuk kemudian bisa kita bahas dalam pertemuan pada kesempatan kali ini. Nah, Mas Isro, jadi kalau sebenarnya dengan berbagai macam fitur tadi, sebenarnya tidak ada alasan untuk guru itu ibaratnya merasa menambah beban, menambah ribet, ruwet tugas-tugas di sekolah, karena mungkin mereka merasa agenda untuk ini, tambah lagi ini gimana gitu. Jadi sebenarnya nggak ada masalah sih sebenarnya Mas Isra ya. Ya nggak ada Bang. Jadi begini, kalau saya lihat sekarang kembali lagi ya orangnya. Yang penting secara fundamental itu dia sudah siap ya. Kemudian ini kan sebenarnya kan kalau di HP kita, di gadget kita kan, ini kan rata-rata itu kan asumsinya itu kan kalau akun belajar ini ya harus menggunakan laptop kan. Saya saja tak double 3 kok di HP itu kok menggunakan 3 akun Gmail biasa, kemudian akun belajar ID yang dari kementerian, kemudian yang saya dapat satu lagi dari UNES. Itu saya koneksikan semua dalam satu gadget. Kemudian kalau saya butuh nih, saya misalnya mau buka drive-nya yang Gmail yang biasa ya, tinggal di sebelah kanan atas itu kan ada tandanya itu kan. Kemudian kalau saya pengen nge-switch yang mana nih, yang guru belajar ID yang saya punya dari kementerian, saya tinggal switch aja di situ gitu. Dan yang jelas itu ini memudahkan sih Bang. Dan ini yang lebih menarik lagi, akun belajar ID ini terkoneksi dengan berbagai macam aplikasi sebenarnya, tidak hanya punyanya Google Workspace. Nah, nih kalau Bang Hasan paham itu, Bapak dan Ibu guru itu kan sekarang sedang digitalisasi ya. Digitalisasi, kalau orang grafis, kalau seperti Bang Hasan ini kan ahli flash juga kan, ahli flash, desain grafis juga, saya juga dulu banyak belajar Bang Hasan kan,
sama Media. Om Darwis yang sekarang di kantor Ya, Gubernur ya. Tarakan itu ya. Nah, malam ini kita Iya, kumpul. betul. Nah, itu kalau Bapak dan Ibu guru itu mempelajari satu saja, Corel ya. Corel itu sangat lama itu Bang. Kalau ya kan dia itu kan harus mempelajari grafisnya itu dari. Tetapi ada nih satu aplikasi online yang bisa Bapak dan Ibu download, dan Bapak Ibu gunakan, itu namanya Canva. Nah, Canva ini itu kan sebenarnya akunnya berbayar nih kan. Jadi di situ ada memang ya yang trialnya yang gratisan itu kan ada. Tapi kan banyak fitur yang dimatikan. Jadi kalau Bapak dan Ibu itu butuh template apa, itu wah ini berbayar, akhirnya kan malas juga nih lama-lama gitu. Tetapi coba login pakai akun Belajar ID. Itu semuanya dibuka. Iya. Dibuka ya. Apalagi Bapak dan Ibu di situ itu membuat sebuah kelas ya. Bapak dan Ibu sebagai teachernya, kemudian siswanya atau bahkan teman-temannya. Kalau saya itu siswanya sudah banyak itu di Canva. Saya nggak tahu dari mana saja, tetapi sudah hampir 1000 berapa gitu. Itu juga nggak tahu tuh dulu, padahal saya nggak pernah nge-share. Nah, keunggulannya itu apa? Itu bisa kolaborasi gitu Bang. Misalnya saya ini sudah membuat poster ya, apa presentasi. Itu kan tersimpan nih, sama seperti yang di Drive ya. Nanti kalau Bang Hasan butuh, tinggal ambil aja bisa, mau edit aja bisa di situ. Nanti edit kan yang source-nya itu kan dia itu kan nggak berubah ya. Misalnya saya yang ngebuat, kemudian Bang Hasan ini butuh nih. Ngedit itu nanti yang tersimpan di akunnya Bang Hasan, tidak disimpan di akunnya saya yang rubah itu atau hilang. Tapi akunnya Bang Hasan itu sudah nyimpen template-nya itu. Gitu. Itu salah satu keunggulan dan itu memang menarik ya kalau belajar bagi siswa-siswa ya mudah ya, karena membuat presentasi itu kan kalau kita menggunakan PowerPoint kan juga masih itu kan mentah ya istilahnya ya, template-nya juga template yang sangat terbatas. Kalau ada template yang bagus juga berbayar. Kalau yang di sini buka aja pakai Belajar ID, nanti semua fitur itu akan terbuka. Jadi itu sementara. Dan sebenarnya Quizzes juga Bang, Quizzes juga kalau kita mau menggunakan Quizzes itu kalau dengan Belajar ID dibuka loh Bang gitu ya. Jadi tidak hanya trialnya saja. Jadi sebenarnya dia sudah terintegrasi ya. Iya, terintegrasi dengan berbagai aplikasi dan dengan Kuiper, dengan Quizzes itu terintegrasi gitu. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, jadi kita sudah tahu bahwa tidak hanya fitur yang terkait dengan Google for Education atau Google Workspace yang kita bisa manfaatkan. Nah, ternyata akun pembelajaran ini oleh Kemendikbud juga dibuka aksesnya ke Canva ya. Mungkin di sana Canva itu ada juga mungkin Canva for Education gitu istilahnya ya, yang kerjasama dengan Kemendikbud sehingga yang tadinya dibatasi atau berbayar itu kemudian dengan akun ini kemudian kita bisa mengaksesnya dengan baik. Kemudian juga dengan YouTube juga, kemudian juga dengan yang lain tadi ya. Quizzes dan segala macam itu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, tentunya kita bisa memanfaatkan itu semua, dan ketika kita merasa bahwa itu sebenarnya sulit atau rumit mendalaminya, mengenalinya gitu ya. Dan ketika misalnya ada yang mungkin tidak dipahami, sebenarnya kita bisa bertanya. Dan kami di Sahaja Innovation juga punya program Sekolah Go Digital itu yang kita coba sudah mulai bangun komunitasnya. Nah, kita harapkan dengan komunitas kita itu dari berbagai daerah itu ada mahasiswa, jadi dari Jawa Timur sampai Jawa Tengah, Jawa Barat, kemudian Sumatera juga sampai ke Aceh, kemudian di NTB gitu ya. Jadi kita berharap dengan kita berkomunikasi, berjejaring gitu ya, hal-hal yang tadinya sulit itu bisa menjadi mudah, yang tadinya berat itu jadi ringan gitu ya. Karena selalu ketika kita menerapkan sesuatu, apalagi ini TIK begitu ya, selalu akan ada kendala yang kadang kita tidak jumpai pada saat mungkin webinar atau workshop gitu ya. Kita akan jumpai itu ketika kita menggunakannya di lapangan, dan ketika saat itu kita butuh mentor, kita butuh orang yang akan tempat kita bertanya. Dan Bapak Ibu sekalian yang mungkin dari sekolah yang berbeda-beda di berbagai daerah juga, nah ketika nanti misalnya ingin mengundang ya
narasumber untuk pelatihan secara teknis lebih detail lagi, seperti apa pemanfaatan akun pembelajaran, seperti apa dengan Canva segala macam. Nah, saya bisa, Mas Isro juga bisa untuk diundang ya, tentunya secara online karena belum memungkinkan untuk kita tatap muka gitu ya. Tidak masalah Mas Isro ya kalau diundang ya gitu ya. Ya, sepanjang untuk mengisi ilmu, acara-acara workshop di sekolah-sekolah lain. Ya, seperti dulu lah kita. Jadwalnya bisa pas gitu ya, Mas. Iya. Ya, sepanjang ya. di luar jam mengajar ya. Betul. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk mengirimkan komentar dan lagi kita bersama Mas Isro yang sudah berpengalaman menerapkan akun pembelajaran ini ya, silakan untuk menyampaikan komentarnya ya. Kemudian memang akan ada kendala ketika sekolah-sekolah itu bermasalah dengan koneksi internet karena memang akun ini ya sangat akan ditentukan atau akan sangat dimudahkan ketika koneksi internetnya itu lancar gitu ya. Nah, sehingga nanti kalau yang masih terkendala dengan akses internet ya berarti itulah kendala kita yang kita tidak bisa menutup diri ya di berbagai daerah-daerah terpencil yang mungkin koneksi internet belum ada. Nah, itu memang kendalanya di situ gitu ya. Dan itu sebenarnya juga masalah pemerintah juga ya, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Ya, cuma bagi Bapak Ibu yang sekolahnya tidak ada masalah dengan koneksi internet, ya, saya rasa untuk bisa menerapkan, ya, mulai dari membuat akunnya sampai pembelajaran ini, ya, karena sangat dimudahkan untuk kelancaran bagaimana proses belajar mengajar kita, gitu ya. Nah, kemudian juga suatu hal ya tetap harus kita pelajari, kita dalami, ya. Nah, paling saya sedikit bertanya sedikit nih Pak Mas Isro lagi ya. Ketika akun pembelajaran ini dirilis kalau tidak salah itu ketika masa pandemi itu masih ketatnya lah begitu ya. Jadi ketika belajar daring itu waktu itu masih full gitu ya. Dan sekarang kan kondisinya sudah agak longgar ini apalagi dengan ada tatap muka terbatas gitu ya. Kira-kira pemanfaatan akun belajar ini atau akun pembelajaran ini masih efektifkah nih? Masih seru gitu? Ya, terima kasih Bang Hasan. Pertanyaannya bagus sekali. Ya. Kalau menurut saya efektif dan tidaknya itu tergantung kita ya menjalankannya. Jadi ini kan fungsinya tidak hanya untuk pembelajaran saja kan. Kita untuk kolaborasi data, kemudian untuk buat computingnya, itu kan semuanya itu kan tetap berguna gitu. Coba kalau misalnya kita sudah terkendala dengan masalah penyimpanan saja, kalau tidak ada solusi itu kan memerlukan biaya yang tinggi juga kan. Dan satu yang jadi catatan bahwa apa yang kita simpan di drive itu aman kan dari virus. Nah itu yang utama karena biasanya itu ketika kita akan menggunakan ternyata file tersebut rusak gitu kan. Jadi walaupun ini tatap muka sebenarnya akun ini tetap, kalau menurut saya tetap berfungsi ya karena tidak ada masalah gitu. Karena ini kan di sini banyak sekali ya, mungkin kita akan berkolaborasi dengan teman-teman kita, kemudian dengan siswa kita, itu kan juga bisa menggunakan ini. Dan ini kan tidak hanya untuk pembelajaran istilahnya PJJ ya, tetapi bisa sih untuk menghasilkan sebuah produk lah. Nah itu yang perlu digarisbawahi bahwa ini bisa menghasilkan sebuah produk. Jadi Bapak dan Ibu guru juga untuk meningkatkan jenjang karir itu kan membutuhkan yang namanya karya ilmiah dan publikasi ilmiah kan. Nah sebenarnya dengan menggunakan akun belajar itu Bapak dan Ibu itu sudah bisa paling tidak itu membuat sebuah karya ilmiah, alat bantu pembelajaran. Itu kalau sederhana nilai poinnya 1, kalau kompleks itu poinnya 2, itu kan sudah lumayan. Dari misalnya 3C ke 3D itu kan butuhnya berapa ya, 8, kemudian kita tinggal buat berapa nih, kalau katakanlah membuat 5 atau 6 itu kan dalam hitungan hari jadi. Jadi efektif lah kalau menurut saya. Kemudian Bapak dan Ibu yang mungkin tidak ada istilahnya itu daya imajinasinya itu kurang ya, karena daya imajinasi itu kan berhubungan dengan seni ya. Misalnya kita yang berhubungan dengan grafis, misalnya Bapak dan Ibu membuat sebuah presentasi, itu kan dengan menggunakan koneksinya akun belajar ID yang menggunakan Canva, kemudian kalau menggunakan akun pembelajaran bisa menggunakan Kuiper, kemudian
bisa menggunakan Quizzes, itu kan mudah sekali, Bang. Berarti kan tetap efektif kalau menurut saya, tergantung Bapak dan Ibu itu mau mengimplementasikannya itu apa kan. Walaupun misalnya sudah PTM full pun, Bapak dan Ibu kan sudah sangat terbantu dengan adanya akun ini. Coba Bapak dan Ibu sekarang misalnya ini, Bapak dan Ibu akan membuat sebuah media pembelajaran dengan nol nih pengetahuan IT. Kalau tidak dibantu oleh aplikasi-aplikasi yang mempunyai template yang kuat, saya yakin untuk belajar IT itu tidak 1 tahun 2 tahun. Saya saja dulu belajar Corel itu dengan Bang Hasan itu 5 tahun ya, baru bisa, selama kuliah gitu ya Pak. Ya, selama kuliah kan berarti 5 tahun ya, 5 tahun Bang Hasan udah lulus, saya lulus kan, itu saja kan. Nah, itu kalau teman-teman melihat saya dalam hasil, misalnya saya desain yang Compiler bisa, saya belajarnya tidak 1 hari 2 hari kok, bertahun-tahun. Gitu. Kalau sekarang itu bisa di-bypass nih, bisa di-bypass. Pakai Canva itu sudah bisa ya, walaupun hasilnya tidak setajam dengan Corel, kemudian serigid dengan Corel bisa, tetapi paling masih ada plus minus lah gitu. Plus minus gitu. Tapi kalau mau belajar dalam hitungan jam saja itu Canva itu sudah bisa gitu. Tapi kalau Corel ya lama Bang. Kalau mau sampai ke expert ya lama ya. Kalau fundamentalnya sih cepet lah. Kalau mau menggunakan tool-toolnya itu kan cepet gitu ya. Kotak ini cepet. Cuman kalau sampai ke sesuatu yang hasil produknya itu bisa mengandung sebuah karya seni itu kan lama. Itu. Jadi efektif aja Bang, digunakan aja, dikenalkan aja, karena segala sesuatu itu ini sudah kelihatan sekali perbedaannya dengan yang gratis. Kemudian ini bisa membantu Bapak dan Ibu. Mau membantu apa saja bisa gitu. Itu kira-kira. Artinya Mas Isro, kita dengan apa yang sudah kita bahas tadi, dengan begitu banyak kemudahan, manfaat yang diberikan oleh akun pembelajaran ini ya, walaupun awalnya muncul ketika belajar daring full atau masa pandemi yang ketat gitu ya, walaupun sekarang sudah tatap muka terbatas, ataupun nanti ketika full tatap muka pun gitu ya, kita sepakat bahwa akun pembelajaran ini masih tetap berguna, tetap efektif. Karena apa? Paling tidak ketika kita menggunakan akun biasa, bukan akun belajar ide, itu paling tidak berbayar dan dibatasi. Itu aja. Sehingga dengan kita sudah menggunakan akun ini, akun pembelajaran atau akun belajar ide, itu semuanya sudah disediakan oleh Kemendikbud. Kita kerjasama dengan Google for Education, dengan Canva for Education, dengan Kuiper, Quizzes, dan lain-lain itu. Jadi sebenarnya memang akan sangat membantu dan memudahkan. Nah, selama Kemendikbud itu memberikan layanan ini ya kita gunakan saja. Kecuali kalau saat Kemendikbud menarik layanan inilah itu ya baru masalah. Selama Kemendikbud itu menyediakan ya kita gunakan saja. Toh ini sangat membantu dan kita tidak perlu bayar gitu ya. Kita gratis gitu menggunakannya. Nah, itu sih yang kami bisa rekomendasikan buat Bapak Ibu sekalian ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang sudah komen di kolom komentar di Facebook maupun di chat Zoom. Jadi saya bacakan ada beberapa pertanyaan ini Mas Isro. Jadi ada dari Mas Bayu Pramudita gitu ya. Pertanyaannya, sejauh mana keamanan atau akun belajar ide ini dibandingkan dengan email biasa ya. Nah, kalau saya sih tadi sempat melihat dari tayangan dari pemaparan atau dari pengantar dari video yang tadi itu ya, itu memang secara keamanan itu memang dijamin dan istilahnya tidak usah khawatir begitu ya. Apalagi kalau kita berbicara misalnya email atau maupun tempat penyimpanan seperti Google Drive itu insya Allah bebas virus ya kalau tidak salah Mas Isro ya. Jadi memang itu sudah aman lah gitu ya. Bahkan kita tidak usah khawatir misalnya data sekolah kami itu ada di luar sana atau ada di Google sana, itu insya Allah nggak usah khawatir, data itu akan aman dan bisa diakses kapan saja. Karena bagaimanapun kalau kita mau itu bisa diakses dari mana saja ya tentu harus online. Kalau kita simpan di tempat kita ya tidak bisa diakses dari mana saja.
bisa saja disimpan di flash disk, habis itu flash disknya kena virus atau hilang data kita. Atau laptop kita misalnya juga rusak atau mungkin kecurian atau segala macam hilang. Tapi kalau kita ada di online sana, ya kita mau akses dari mana saja bisa, kemudian kita juga kalau mengambil kapan saja bisa, gitu ya. Nah, itu jadi semoga itu terjawab. Nanti Mas Isro bisa menambahkan ya. Kemudian ada dari Ibu Siti Awaliyah ya, dari penanya menanyakan tentang keuntungan kita menggunakan akun belajar dibanding akun biasa. Tadi sudah kita jawab bahwa akun belajar ID ini sangat banyak manfaatnya ya, paling tidak kita tidak perlu bayar, kemudian beberapa hal yang dibatasi oleh akun biasa itu semuanya kemudian bisa diakses secara terbuka dan full melalui akun pembelajaran ya. Kemudian yang lain terima kasih banyak ya memberikan dukungan supportingnya gitu ya. Yang lain lagi, nah saya rasa itu sih pertanyaan yang bisa kami jawab yang sudah menanyakan ya. Mungkin ada tambahan mungkin Mas Isro terkait tadi keamanan maupun kegunaannya ini. Ya, baik, terima kasih Pak Hasan. Jadi kalau untuk keamanan, untuk akun belajar ini dijamin undang-undang ya. Jadi data kita itu sudah malah lebih terjamin ini karena dijamin oleh undang-undang, karena kan kerjasamanya kementerian dengan Google for Education ya. Jadi tidak mungkin lah yang namanya Ya, betul. Sebuah perjanjian institusi resmi itu akan dikhianati dengan membocorkan data, itu kan tidak. Kemudian ya kan secara logikanya seperti itu ya. Iya, secara logikanya seperti itu. Dan kemungkinan akun belajar ID ini kan itu sudah permanen ya. Jadi dari pihak kementerian ya sudah, tentunya ketika perencanaan juga tidak akan ini hanya 1 tahun. Nah, nanti ya repot dong kalau kita nyimpen di drive kemudian dicabut kan hilang semua kan. Berarti ini kan lifetime lifetime ya. Ini kan sesuatu yang lifetime gitu. Jadi ya selama Google aja tidak runtuh gitu, asal Google tidak runtuh, dan kemungkinan ya iya betul ya asal Google tidak runtuh aja gitu. Iya. Jadi kalau kita apa ya ya percaya lah gitu, optimis aja dan yakin aja lah gitu. Ya, kita yakin dan kemudian tadi saya lihat di FB itu apakah ketika kita melakukan mendaftar pelatihan menggunakan akun belajar ini ya bisa saja gitu. Kita mau menggunakan ini untuk apa saja, untuk mewakili email itu kan bisa. Jadi kalau kita menggunakan belajar.id, iya betul. Itu kalau dibaca karena dia juga sudah termasuk akun Gmail masalahnya. Iya, akun Gmail terbacanya punya kita Gmail gitu. Jadi tidak ada masalah. Intinya seperti itu, Bang. Oke. Ya, Mas Isro dan Bapak Ibu sekalian, ini sudah tidak terasa, ini sudah kita di penghujung acara, kita sudah ngobrol, diskusi banyak hal terkait dengan akun pembelajaran atau akun belajar ID ini ya. Jadi kami berharap semoga apa yang sudah kami bahas di kesempatan ini bisa menambah wawasan, menambah pengetahuan di bidang IT, khususnya bagaimana membuat dan memanfaatkan akun belajar ID di sekolah bagi guru, pendidik maupun tenaga kependidikan ya. Dan di bagian akhir ini mungkin ada closing statement Mas Isro buat bapak-bapak ibu kita di sekolah-sekolah ini, silakan. Terima kasih Mas Hasan untuk acara malam hari ini. Ya, semoga apa yang kita sampaikan itu bermanfaat untuk rekan-rekan kita, walaupun ini bukan pelatihan ya, tetapi ini sekedar ngobrol. Kalau Bapak dan Ibu mungkin ingin lebih detail, nanti bisa menghubungi Mas Hasan lewat Zahjah Innovation ya. Nanti biar dijadwalkan mau pelatihan apa, kapan, itu Mas Hasan itu dengan segudang ilmu ini. Sekarang dari dosen di mana sih Bang? Di Universitas Cordova Pak, di Sumbawa Barat. Oh gitu ya. Ya. Kapan-kapan lah tak main ke sana ya, kalau sudah nggak pandemi ya. Boleh Mas Isro. Ya, demikianlah apa yang sudah kami bahas pada kesempatan ini bersama Mas Isro. Semoga apa yang disampaikan oleh Mas Isro kita cermati bersama, bisa kita pahami bersama, dan semoga dilipat gandakan pahala dan amal
jariahnya untuk Mas Isro dan saya ya. Dan terima kasih banyak sekali lagi sudah bergabung di sini Bapak Ibu sekalian, baik melalui Zoom meeting maupun live streaming Facebook ya. Kita ketemu lagi di acara ngobrol online perkara IT lainnya. Dan saya ingatkan kembali bagi Bapak Ibu yang ada di sekolah-sekolah untuk bisa lebih detail bagaimana pemanfaatannya ini ya. Mungkin dalam bentuk workshop atau pelatihan. Nah, nanti bisa menghubungi kami dan kita bisa jadwalkan bersama si Isro gitu ya. Dan jangan lupa nanti kita akan juga tayangkan kesempatan ini pada live channel YouTube Mahesa Hajah, dan nanti jangan like dan subscribe. Oke, itu saja Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Sampai ketemu lagi, tetap semangat untuk belajar. Yang namanya kita menerapkan TIK tentu akan banyak sekali tantangannya, banyak sekali kendala ya. Maka dengan kendala itu kita akan coba hadapi, dan ketika ada masalah kita bisa bertanya kepada yang lebih paham, yang lebih berpengalaman atau lebih ahli ya. Kami mengundang Bapak Ibu yang belum bergabung bersama grup Sekolah Go Digital. Insya Allah nanti kita akan tetap bersama ya, mensupport IT-nya, kemudian akan mengadakan acara-acara yang meningkatkan skill IT Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak Mas Isra, Bapak Ibu sekalian. Kita akhiri, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.